Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang bertemakan bank akan melakukan presentasi terkait proyek akhir kami yang bertemakan bank tersebut. Langsung saja untuk menu pertama, yaitu kami menampilkan output berupa teller dan nasabah. Untuk yang pertama, kita akan menuju ke teller bank dan akan pilih satu. Akan ditampilkan output seperti ini: pendaftaran nasabah baru, daftar nasabah, dari data riwayat dan hapus data nasabah. Yang pertama, kita akan mencoba untuk daftar nasabah baru. Saya pilih satu, sama nama, misalkan Arya, NIK, 9, nomor rekening, sudah awal kita coba. Daftar nasabah baru berhasil. Untuk programnya sendiri, daftar nasabah baru seperti ini. Sebentar. Ini adalah codingan membuat data nasabah baru. Seperti yang dapat dilihat di layar seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke, kita akan mengecek nasabah, apakah sudah masuk atau belum. Ya, ini yang kita input tadi sudah masuk seperti ini. Kita akan cek di file txt. Ini sudah masuk di file txt. Selanjutnya kita akan melihat, nah ini codingan untuk mengecek apakah list kosong atau tidak. Jadi ini adalah untuk melakukan simpan data dalam file txt nasabah. Oke, untuk selanjutnya adalah kita masuk ke teller lagi. Kita akan mencoba mencari data nasabah. Karena NIK-nya ya seperti ini, data nasabah ditemukan. Nama Arya, NIK, nomor rekening, jenis kelamin, alamat dan saldo. Selanjutnya kita akan masuk ke riwayat transaksi. Dikarenakan, nah ini contoh riwayat transaksi yang sudah dicoba. Kita kembali untuk codingannya sendiri, riwayat transaksi seperti ini, meload data dari file txt, riwayat transaksi. Next, kita masuk ke teller bank kembali. Kita akan mencoba menghapus data nasabah. Kita akan masukkan NIK, data yang akan dihapus, misal tadi yang kita inputkan, ini Arya, yang menghapus, saya dapat dihapus. Untuk penghapusan data sendiri, seperti ini, menghapus nasabah dengan seperti ini. Dan melakukan penghapusan di file txt tersebut. Untuk di file txt kita akan ngecek lagi. Ya, sudah terhapus yang tadi kita tambahkan Arya tadi, yang sudah tidak ada. Oke. Selanjutnya untuk menu nasabah akan dijelaskan oleh David Septiawan. Persilahkan. Oke, selanjutnya adalah menu dari nasabah. Menu nasabah. Di sini ada 3 pilihan. Sebentar, kita run. Nasabah. Di sini ada 3 pilihan, yaitu ambil antrian, lihat antrian, dan yang ketiga adalah transaksi.
aksi yang pertama adalah ambil antrian. Ini hanya bisa dilakukan ketika daftar nasabahnya itu ada dan yang kita inputkan sesuai dengan yang ada di list nasabahnya. Kita coba masukkan nama yang asal saja, yang tidak ada di dalam daftar, misalnya David. Nah, muncul seperti ini. Nama David tidak terdaftar sebagai nasabah karena daftar nasabahnya kan ini, hanya ada ini. Coba kita masukkan, kita antri, masukkan. Nah, kalau namanya sesuai dengan yang ada di daftar, nanti akan berhasil mengambil antrian. Kemudian kita masukkan lagi antrian. Berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan melihat daftar antrian. Melihat antrian. Nah, nama yang pertama kali diinput akan berada di urutan pertama. Ini antriannya, nomor antriannya 1001 karena di sini di program saya deklarasikan nilainya adalah 1000. Kemudian kalau ada yang ingin mengambil antrian nanti akan bertambah 1 dan seterusnya. Auto increment seperti itu. Codingannya seperti ini untuk yang ambil antrian. Sebentar. Nah, ambil antrian akan masuk ke NQ. Nah, NQ ini nanti akan memasukkan nama. Kemudian di sini dilakukan perulangan, dilakukan pengecekan apakah nama yang diinputkan tadi sesuai dengan yang ada di listnya. Kalau sesuai, nanti data nama sama nomor antrian ditambah 1 ya. Tadi 1000 ditambah 1 akan dimasukkan ke dalam queue atau antrian. Dan kemudian kalau kita akan menampilkan antriannya di sini, dicetak queue. Kita lakukan perulangan sampai datanya habis. Di sini dideklarasikan bantu sama dengan hidepan. Hidepan itu adalah antrian pertama. Kemudian akan menampilkan sampai bantunya itu 0. Kemudian kita akan melakukan transaksi. Transaksi ini kita harus memasukkan nomor antrian. Nomor antrian yang di daftar antrian tadi kan hanya ada 2, yaitu 1001 dan 1002. Gimana kalau kita menginputkannya 1003? Nomor antrian tidak ada di daftar. Bagaimana kalau kita menginputkan yang antrian kedua? Akan muncul seperti ini. Silakan menunggu antrian, tersisa 1 antrian lagi. Kenapa? Karena yang bisa melakukan transaksi itu hanyalah antrian pertama yang pertama kali mendaftar antrian. Kemudian kita lakukan transaksi pakai antrian pertama. Nah, berhasil seperti ini. Jika kan tadi menginputkan nomor antrian. Kemudian di sini akan dicek jika
nomor antrian yang diinputkan tadi sama dengan nomor antrian yang ada di sheet depan atau antrian pertama, maka akan masuk ke menu ini, transaksi nasabah. Kalau tidak, kalau nomornya ada di antrian tapi bukan antrian pertama, akan mengoutputkan tulisan tadi. Harus menunggu antrian terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan isi saldo atas nama Lord Ibra ya tadi. Saldo awalnya itu 175.000, kita tambah 200.000. Berhasil. Kemudian kita sekalian tarik tunai. Nah, tadi kan 175.000 ditambah 200.000. Jadi saldonya sudah bertambah jadi 375.000. Kita lakukan penarikan 75.000. Berhasil. Kemudian kalau ingin kembali kita harus pilih menu selesai. Terima kasih. Nah, di menu selesai ini kita menghapus antrian pertama, yaitu di DQ. Tidak hanya itu, kita juga menginputkan nama nasabah, kemudian isi saldo sama tarik tunainya, nilainya kita masukkan ke push. Push ini masuk ke dalam stack. Sama datanya tadi juga dimasukkan ke dalam file riwayat.txt. Kemudian jika sudah selesai, DQ, push, sama write stack, kemudian kita akan melihat apakah riwayat transaksinya sudah masuk ke menu sini. Nah, sudah ya, tadi melakukan isi saldo 200.000 sama penarikan 75.000. Kemudian kita cek juga di file riwayat.txt-nya. Nah, ini sudah ada ya. 75.000 sama 200.000. Kemudian saldonya tadi kan juga berubah. Kalau ditambah, saldo nasabahnya juga bertambah. Kalau melakukan penarikan, saldo nasabahnya juga berkurang. Itu ada di sini, di void update. Tadi kan kalau bertambah, saldonya juga ditambah. Kemudian kalau berkurang, kemudian dikurang. Kemudian datanya masuk ke update. Ke update sini dimasukkan ke dalam filenya. Kemudian void push ini untuk memasukkan ke dalam stack dengan parameternya nama, kemudian isi saldo sama tarik tunainya dideklarasikan, di sini membuat pointer baru, kemudian dimasukkan ke dalam stack. Mungkin begitu presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.